Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dirahmati Allah, etikaf itu artinya berdiam. Etikaf di masjid artinya berdiam di masjid. Tapi etikaf sebetulnya tidak harus di masjid, di musola atau di mana saja bisa. Karena hakikatnya yang menjadi tempat etikaf adalah bukan masjidnya, tapi adalah status tanahnya. Etikaf itu di tanah yang diwakafkan. Jadi kalau musola yang diwakafkan boleh buat etikaf. Tapi kalau di rumah kita kan tiap rumah kan ada musola itu ya. Nah itu tidak bisa buat etikaf kecuali rumahnya diwakafkan. Ya. Tapi dengan catatan nggak boleh dijual kan. Tapi jarang. Tapi kalau kita umpama kayak di kampung itu kan ada rumah besar terus depannya ada masjid. Kalau ada musola itu diwakafkan kan? Kalau diwakafkan bisa untuk etikaf atau etikaf di dalam tanah yang dibangun pesantren juga bisa. Nah, etikaf itu berdiam sekira-kira membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk ke masjid, anggaplah kita etikaf di masjid ya. Masuk ke masjid dengan niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah. Sudah diam aja. Diam aja di masjid sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ini bedanya masjid dengan istana. Sebagus-bagusnya istana ya, masuk pakai sepatu, harus pakai sepatu malah. Sebagus-bagusnya istana, di dalam istana tidak berpahala. Tapi sejelek-jeleknya masjid, sepatu harus dilepas. Sejelek-jeleknya masjid, kita masuk niat itikaf mendapatkan pahala. Ini kan luar biasa masjid. Orang haid boleh masuk istana, orang haid nggak boleh masuk ke masjid. Orang janabah boleh masuk istana, orang janabah nggak boleh berdiam di masjid. Ini kan artinya bahwa masjid itu memang benar-benar lebih sakral dibandingkan bangunan apapun yang ada di dunia ini. Maka bahagianya kita di masjid, kita dekat masjid adalah ada yang bengong kitanya, melongo kitanya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita nawaitul i'tikaf. Saya niat itu. Udah diem aja. Loh kalau kasarannya cara mengambil hukumnya gini, kalau begitu saya masuk masjid niat i'tikaf itu diem aja, melongo aja udah. Tuh dapat pahala kan? Cara mengambil hukumnya melongo saja. Dengan niat i'tikaf sudah mendapatkan pahala, apalagi sambil membaca kalimat-kalimat yang lain gitu loh. Masa mau melongo atau 1 jam kan? Ya tentu dengan baca tasbih, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ngambil hukumnya iya melongo saja berpahala, apalagi sambil wiridan dan tadarus. Gitu Mas Andari. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang tadi bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dan kami silakan dulu untuk sahabat radioku yang ingin bertanya. Silakan bisa hubungi kami melalui telepon di nomor 0811 2611 896. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih tentang masjid juga, tentang berdagang di masjid nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Dari hamba Allah di Banjarnegara ingin bertanya Pak Kiai tentang berdagang di masjid setelah sholat Jumat Pak Kiai. Bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Ya, ini fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang luar biasa di Indonesia itu, terutama masjid-masjid besar. Kalau masjid-masjid besar pasti emperannya itu banyak dagangan. Pada gelar lapa, ada yang peci, ada yang minyak wangi, ada yang buku, ada yang alat kesehatan dan lain-lain. Pokoknya sekarang luar biasa lah. Pasar yang komplit jadi masjid itu. Padahal ada aturannya. Satu, kita tuh kalau berdagang masalah keuangan itu ya di masjid itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Tidak akan menjadikan baik. Maka kalau kita mau dagang ya silahkan, tapi jangan di emperan masjid, karena emperan masjid bagian daripada masjid. Kan tanah yang diwakafkan untuk masjid kan semuanya masjid. Tinggal nunggu kapan pengembangannya saja kan. Pada saat masjidnya masih kecil ya ini masih buat pelataran kan. Tapi pada saat nanti besar berarti kan ini jadi masjid. Ini kan masjid juga, cuma belum ditempati karena memang masih jamaahnya masih belum banyak. Nah sekarang di emperannya harus di luar pagernya lah di masjid, kalau pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih di dalam masjid ya tidak boleh, masih di lingkungan masjid tidak boleh. Kalau kayak di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga sudah di luar itu. Sudah di luar, bahkan sekarang udah nggak ada yang jualan
Kaki lima itu sudah nggak ada. Kalau dulu banyak, macet sekali. Sekarang udah tongkrongin sama polisi. Walhasil tetap aja ada orang jualan, cuma di luar pagar. Dan bagi kita yang mau jualan ya tidak ada salahnya. Karena memang setelah kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, fantasir fil ard kan, untuk menyebar di muka bumi mencari rizki, tapi dengan cara yang halalan thayyiban, dengan cara yang baik. Jangan sampai mencari rizki tapi meninggalkan nilai-nilai atau melanggar nilai-nilai kesyarian dalam berdagang itu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya, dan semoga bisa dipahami oleh sahabat pendengar yang tadi bertanya. Dan terima kasih juga untuk sahabat radioku semuanya yang sudah menyimak acara pesantren hariku di kesempatan sore hari ini. Pak Kiai, tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah hadir di acara pesantren hariku, dan mungkin di penghujung acara ini boleh diberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dan juga ditutup dengan doa keberkahan. Silakan. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama berikhtiar bahwa kita di lingkungan kita pasti banyak masjid, banyak musola. Kita sudah tidak perlu membangun, kita hanya jariah seperlunya untuk kemakmuran masjid. Mari kita benar-benar niat untuk memakmurkan masjid. Satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita meneruskan perjuangan atau menyambung pahala perjuangan orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang berjuang untuk membangun masjid dulu dengan susah payah. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kita akan dicatat sebagai anak-anak yang soleh, yaitu yang meneruskan perjuangan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.